Nah pas jam 1 malam orang nanya, bang pinjam golok ya. Dengan santainya kita bilang, iya bang pakai aja. Coba kalau orang itu berbuat jahat, dibacok kita tuh semua. Kalau menurut lu safety tuh penting gak sih? Kelengkapan, persiapan sebelum naik gunung? Safety siapa nyipin? Hah? Safety? Enggak. Safety coba safety. Safety temen gua di kampus ada namanya Safety, kenapa? Orang mati. Iya orang. Kenapa? Safety. Sesuatu. Mampus lu. Safety. Kan apa Safety kan? Kalau dalam bahasa Indonesia itu keselamatan, men. Oke. Keselamatan. Kalau dalam bahasa Ibrani apa? Apa gimana gue udah safety. Keselamatan, men. Safety apa dulu nih? Safety jadi keselamatan kalau menurut gua. Dia bilang safety. Safety. Iya. Safety apa safety? Safety dibilang. Safety. Ayo kan safety apa safety? Close apa dia? Gak lucu dia. Safety tuh tempat buang kotoran. Safety tank. Oke boleh. Ibnu Manu. Safety can be fun. Kayaknya Tahu sendiri sih. Gue sih mending makan kerupuk sih. Ya udah, daripada dia kosong. Apa kan? Safety. Aduh, di rumah gua safety banget dah. safety. Boleh. Enggak cuma nama orang doang ya, nama orang mah apa nama orang ya? Safety siapa san? Nama orang siapa? Ya iya sekarang Safety siapa? Teman kampus gua. Tapi ada dapat kamu safety. Ada. Oke, safety dengan safety. Safety ya. Dan lanjut. Ya nih, kan tadi seberapa pentingnya nih safety, keselamatan, apa persiapan, apa harus menurut lu tuh seberapa penting gitu dalam pendakian gitu. Nah, safety yang dimaksud ini ada, kalau menurut gua ada dua nih, satu gear atau perlengkapan yang proper, satu lagi pengetahuan. Karena kalau kita misalnya cuman punya gear doang, gear bagus-bagus. Gear itu pasti peralatan ya. Gear itu peralatan atau perlengkapan. Jadi kalau kita pengen naik gunung tuh kita harus punya gear yang proper. Nggak perlu mahal, nggak perlu branded. Yang penting proper aja gitu, sesuai dengan standar gitu loh. Dan pengetahuan. Percuma kalau kita punya gear bagus tapi kita nggak punya pengetahuan buat memakainya gitu loh. Pertanyaannya, gear yang proper buat naik gunung apa? Minimal lah. Ya minimal yang kita punyai gitu. Yang harus kita milikin lah. Banyak sih, kayak sleeping bag, terus tenda, jaket, sepatu, celana, itu semuanya harus proper. Nggak bisa asal-asalan, nggak bisa cuma modal yakin. Contohnya kayak SB doang bisa berdua, itu nggak bisa tuh kayak gitu tuh, ya kan? Ya. Kan lu tahu kan? Oh lu penganut SB itu bukan sleeping bag ya, sarung bag ya? Ya menurut gua gitu sih kalau buat safety sih, pengetahuan sama gear. Kalau dua-duanya saling berkaitan, dua-duanya bagus, mudah-mudahan aman. Kalau pengetahuan tuh pengetahuan yang kayak gimana maksudnya? Ya soal safety, misalnya lu tersesat, apa yang harus lu lakuin gitu loh. Dan cara gear itu gear yang multifungsi gitu. Kayak misalnya lu bawa garpu lipat misalnya. Ada tuh garpu lipat yang bisa dilepas. Buat apa? Buat berburu misalnya kalau lu tersesat, atau buat pemantik. Ada loh. Ada. Bisa. Ada. Berburu. Serius kalau misalnya lu tersesat gimana? Ya bisa. Itu lagi jelek-jeleknya aja ya, lagi apa barang-barang kita tuh barangnya multifungsi gitu, nggak cuma satu fungsi doang. Yes, Itu kan bisa buat survive kita. Dari lu intinya gear dan pengetahuan. Iya. Dari lu Kar. Safety. Keselamatan yang penting. Ya apa? Oh, biasa aja dong. Apa? Gue apa? Nenek ibu juga tahu. Nenek juga tahu sih. Apa-apanya maksudnya nih? Ini ya. Kalau menurut gua kan gear sama pengetahuan. Menurut lu apa? Iya. Gear, pengetahuan juga bisa ya kan. Terus juga apa sih itu namanya, ilmu sama pengetahuan sama sih. Sama. Ilmu apaan? Apa Jit? Hah? Ilmu dah sekarang ilmu. Ilmu. Kalau itu Enggak. Kalau kayak gini bikin spontan anjing. Ketawa sambil mikir ya. Spontan. Ilmu. Ya ilmu adalah kayak pengetahuan.
cabang dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ini ilmu itu. Ilmu alam gitu ya. Kalau pengetahuan Pengetahuan. Pengetahuan ya ini tentang kita kayak hal baru yang kita belum tahu jadi tahu. salah satunya. Mungkin. Jadi kita kalau bisa kita cari di internet atau nanya sama Iya. senior gitu. Udah lanjut. Menurut lu Ya, apa tuh safety itu gimana tuh? Iya. Safety kan? Safety kalau menurut gua perlu melakukan hal yang seharusnya. Contohnya Contohnya misalnya ketika lu naik gunung lu pakai ini ya pakai. Jangan lu punya nih. Contoh jas hujan. Bawa enggak? Harusnya bawa dong. harusnya. Tapi karena punya udah enggak usah dibawa. Tuh pengalaman itu Pengalaman pribadi ya. Itu masih Pengalaman iya, pribadi ya. itu pengalaman. Pengalaman. Pas itu masih pelaut. Masih kocak lah ibaratnya. Iya. Dan diajak lagi sama orangnya kocak. Nyari temen buat sakit tuh kurang banget. Itu intinya tuh. Simpel loh Kita Pak. tuh sakit Iya. semua men. Kalau gue sih safety yang ya safety tuh aman kan. Jadi ya udah ikutin aja aturannya, jangan sotoy. Ya. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya harus pakai jaket, harus pakai sleeping bag, harus bawa kompor, ya udah ikutin aja. Sesimpel itu sih. Iya, terus juga bawa survival kit ya karena kita nggak pernah tahu pada saat kita tersesat gitu loh. Jangan gampangin, terus juga ikutin jalur yang bener. Jangan sotoy, aku motong jalur aja. Jangan sotoy lah. Kayak tadi kan Ibnu tuh udah tahu musim hujan dia nggak bawa. Iya. Malah Walaupun karena dikele-kelein sama orang lain. iya nggak bawa. Tapi dia berarti nggak punya pendirian. Masa iya? dia mau ya? Tapi dia mau. Kenapa Masa dia mau iya? ya? Lu bang, nggak usah bawa hujan, mau aja. Itu kalau lu ngeliatnya dari segi yang lain, coba lu lihat dari kebersamaan, solidaritas. Itu solid banget cuy. Solid. Betul. Ya kan? Apanya yang Betul. solid? Mati bareng ya. mati bareng. Makanya. Masa iya? Ya nggak apa-apa, itu kan perlu pelajaran. Ya kan. Pelajaran. Evaluasi. Iya. Setelah itu kita belajar ya, nggak mau lagi kayak gitu. Ya, itu salah satu pengetahuan cuy. Tapi Menyesal ya terulang pakai trash bag ya. Prioritas back bisa. Tuh gitu tuh maksud gue gitu tuh. Yang multifungsi trash bag bukan cuman buat Sampah. sampah kita yang bawa turun, buat tempat sampah kita yang kita bawa turun. Tapi bisa juga buat jadi jas hujan dadakan. Gimana malu pakai trash bag? Enggak sih gua nggak malu. Ya kan tuh kayak ada tadi pengalaman kayak gitu. Kalau yang lain nih ada nggak sih pengalaman yang berkesan banget tuh? Naik gunung. Iya naik gunung berkesan atau enggak lucu banget nih? Oh ada nih yang di Cikuray di Apa? ada di Cikuray kita malam-malam nih. Enggak yang soal hujan dulu. Oh hujan. Coba ceritain, Dit. Iya. Ujian apa dah? Hujan yang lu digebukin. Iya, itu udah diceritain dong. Enggak, tadi lu bilang gebukin punchline-nya kan situ. Oh iya ya. Udah cut sensor. Lanjut. Iya, jadi kan ceritanya kita naik Cikuray nih. Cikuray itu lagi musim hujan. Nah ini yang tadi itu nih yang nggak bawa jas hujan. Nggak bawa jas hujan dia. Si aneh ini nggak bawa jas hujan. Udah tahu udah diwanti-wanti kan lagi musim hujan. Oh jadi suruh ya wajib Udah ya. suruh. Emang dasarnya batu aja. Nih anjir nih. Kadang-kadang bos lu pegang ngapain pakai hujan. Lama gue mas. Udah usah. Udah. Ya udah kan lagi musim hujan udah tuh akhirnya beneran kan hujan tuh kejadian udah deres aja tuh Banget. udah deres banget. Si Ibnu pakai plastik kan udah pasti basah total lah. Untung tasnya sih pakai cover bag, untung tasnya Aman. masih ada otaknya gitu. Iya. Masih di pikiran kan. Masih ada pikiran buat ngelindungin barang gitu. Walaupun barang teman kagak. Barang dia diplastikin, barang orang lain kagak basah barang orang lain. Emang egois sekali emang. Sekarang kan gue salah ya. Ini gue bawain. Ini gue bawain. Gue kan coba gue bawain. Kenapa tuh ke atas? Ya udah tuh set udah sampai pos berapa kira-kira kita jalan tuh 2. trekking tuh hujan terus sampai pos 2 ya. Iya. Jam 8 tuh. Jam Enggak. Pos dulu kita jam 7 malam. Jam ituan. setengah 7 lah abis Habis maghrib Kayak gelap. ya, gelap udah mulai gelap terus Mana kita bikin tenda. Bikin Iya. tenda di saat hujan. ya kan bikin tenda di saat hujan udah tahu Rans Keril pada basah kan. Basah ya. Luarnya ya dalamnya aman. Iya lumayan basah kan luarnya. Abis itu kita udah bikin tenda. Nah, tendanya kan masuk air kan pas kita bikin kan ya. Iya kemasukan air karena hujan kan. Iya. Kita berdua lagi ngelapin gitu ya pakai kanebo ya. Iya kita lagi ngelapin pakai kanebo kita. Tiba-tiba Datang kepadaku. Ada orang dengan sadar Dengan tidak sadar. mempengaruhi alkohol Basi tuh kata-kata. masuk tenda. Basah-basahan. pakai sempak doang terus kaki belok masuk seenaknya terus apa
gosek kaki. Mantep banget. Di dalam tenda kan? Iya, dalam tenda. Tanpa perlu berhitung lagi, tanpa perlu banyak bicara lagi, langsung lah. Hanya dengan bahasa mata. Semata ya. Basah mata langsung lah bunyi. Ya udah. Tahu kan kejadiannya? Ya gue gebukin lah pisan. Udah gue hajar pak, tendang keluar. Sono lu anjing. Tapi sambil ketawa-tawa. Iya, nggak. Habis itu juga lancar lagi biasa Anjing, lagi. nggak pakai apa ya, perasaan kesel apa gitu. Iya, cuma Nggak ada yang dendam juga sih, biasa aja. biasa aja. Dia juga udah biasa digebukin gitu. Dan dia juga sadar kan lu? Sadar gue kayak wah ini tenda bersih nih. Kotorin lah. Tapi udah digebukin, dar, udah keluar kan tuh. Oh udah dah. Terus apa nih? Terus malam-malamnya. Oh iya, malam-malamnya. Pas kita tidur, kan kita bawa golok ya. Iya. Kita taruh luar ya kan. Nah pas jam 1 malam orang nanya, bang pinjam golok ya. Dengan santainya kita bilang, iya bang pakai aja. Coba kalau orang itu berbuat jahat, dibacok kita tuh semua. Ini ngakak sih gue sih ya kan. Iya. Logika dari mana? Logika dari mana? Bang pinjam golok ya? Ya ambil aja. Jadi ngomong lu San ya? Yang ngomong lu ya? Rame-rame udah. Rame. Ya? Iya. Ngomong nggak ngomong kayaknya. Tidur kali lu. Itu abis kejadian orang kesurupan ya? Iya. Saking capeknya kan. Udah sih cuek aja udah. Cuek aja. Bukan capek sih, males kayaknya kita sih. Iya mager. Jam 1 malam. Tenda banjir. Iya, enggak tenda udah enggak banjir. banjir ya? Nggak Kan banjir, udah dilapin. Kita bukannya, Bu. Iya. Iya kan kebayang tuh bisanya tuh orang jahat tuh. Enggak goblok kan taruh luar lagi golok. Iya. Siapa yang naruh? Lu kalau pada Bukan biasa sama Majid. enggak tahu gua enggak pernah nyentuh golok. Goloknya gondrong ya. Golok udah kayak di depan tajepin. Aduh, udah aja. Nah itu kejadian juga tuh. Golok sama Oscar dilap pakai tisu. Takut darah. Lu mau ngetes ilmu? Biasa ngetes ilmu. Tes ilmu ya kan. Ternyata ilmu gue tembus main di Cikuray. Masih berdarah. Masih berdarah ilmu gue di Cikuray. Pakai tisu dikira tisu tebel. Nah kalau dari lu Kar cerita Oh, iya. Yang lucu kan? tadi secara langsung Isna sama Badit udah sharing tuh cerita dia. Cerita kita sih. Kalau gue Cerita lu sih pas mau perjalanan pulang mau ke Jakarta sih ya kan. Yang di mana? Dari mana? Kalimantan lagi nih. Bukan dari ini yang dari Kuningan ke Jakarta tuh dan di bis Oh, tuh ya. dari Cermai. Itu sangat lucu sekali sih. Kali sih ya kan. Ya, ayo ceritakan. Iya. Boleh. Kan ada salah satu orang teman Sebut kita nama gitu aja kan. udah. Sandy gitu. Sandy. kenapa dia? Ngomongin Sandy laki ya? Gue udah lama nih gue kagak ribut sama gembel. Iya. Lalu sebelum ke situ. Jadi kita naik bis nih, Naik kan? bis. Dari Kuningan, pengen ke Jakarta. Jakarta. Pas kita mau naik, kita cuma nanya, bang Jakarta bang, langsung dirangkul kayak temen naiknya. Ayo Jakarta. Naik kita. Naik Terus udah gitu kita Setiap belokan Kan? Kita berhenti. berhenti. ada preman situ biasa. Enggak, pertama bukan preman, pertama cuma Oh, bocah-bocah ngamen. Iya. Masih bocah. Iya. Itu di Pantura ya. Iya, bocah ngamen. Itu di Pantura bukan sih? Udah. Udah. Di Pantura itu ya. Terus berkali-kali terus mintanya rada maksa gitu. Terus akhirnya keluarlah kata-kata dari teman kita itu Ya, apa? si Sandy apa? Udah lama gue kagak ribut sama gembel. Abis itu bocah turun, muncullah jagoannya. Toet. Eh, Datang dah tuh ya kan. datang dengan mata moker kan, matanya udah ketahuan banget habis mabok moker. Kuning ya kan, mata kuning. Iya, mata kuning, badannya gede, pakai kacamata hitam. Mabuk tai kayaknya itu dia. Kacamata hitam. Terus habis itu apa? Dimintain. Terus enggak, dia minta ibu-ibu dulu. Iya. Gimana mintanya? Mintanya ayo. Apa, gimana sih gue lupa? Gue juga lupa kan dulu. Lempar ke gua. Enggak, serius gue lupa. Oke. Jadi dia minta gini kayak ibu. Kan bisa kan kalau preman itu kan kayak tepuk-tepuk ya. Ya. Ya saya berkeluar dari penjara gitu kan. Oh, iya. Dia kagak. Ya saya udahlah kelamaan. Bisa. Langsung nih tambah basa-basi. Nggak usah pakai basa-basi langsung. Kalau misalnya ada yang ngomong, dia kan kalau ibu ya, bu, 1000. Gak ada pak, anjing gitu. Ibu digituin. Emang orang kalau udah itu, astagfirullah. Terus Abis itu abang-abang aja. Iya, yang lucu nih abang-abang. Abang-abang. Abang kan kayak muka serem ya. Pas diminta, bu nggak ada bang nih rokoknya. Apaan ya rokok banci? Rokok mil dia. Mil dibilang. Iya, abang-abang rokoknya mil. Yang ngomong
preman itu ya, bukan kita ya, bukan Oscar yang ngomong, itu orang kebanci. Bukan gue ngomong, Preman itu. premannya. Iya, abis itu lah ke gua. Gue juga takut juga ya kan namanya itu takut ya. Udah gua kasih tuh ya kan. Iya. Pas ke Madit. Akhirnya ke gue duduk bertiga, gue, Oscar, Sandy. Nah Sandy nih tadi Paling baru pinggir, gua, dia paling pinggir duduknya ya? Iya. Gue paling pojok. nah, dimintain gimana, pas gue kan dimintain, terus gue nggak ada, terus duit gue kayak di carry gitu, gue males kan ngambilnya. Terus dia minta, bang, nggak pakai bang, duit gitulah pokoknya. Terus gue bilang nggak ada bang. Terus gue nggak sengaja lihat matanya kan, terus dia langsung bembeng gue kan, lu ngajakin gue ribut lu, Tarik gue. Madit dikira Terus abis itu enggak bang, emang gue nggak ada duit. Ya, kan lu takut kan? Iya, tapi lumayan deg-degan, tapi gue santai aja. Enggak bang, gue nggak ada duit beneran bang, gitu. Nah, pas Sandy, Lu abis itu gue kan nggak sengaja lihat matanya dia. Gue nggak sengaja lihat matanya dia. Terus dia langsung kayak nantang, udah nih lo sama gue, langsung kayak gitu dah. Itu cukup heboh sih di situ. Cukup heboh. Terus ya udah gue cuek, akhirnya dia juga cabut. Terus temen gue yang tadi ngomong Sandy yang pengen ribut sama Gembel udah lama, diem aja anjing. Diem nggak ngomong. Diem kayak apa? Kayak apa? Dia Kayak apa tuh? Kayak wakil rakyat. Diem kayak wakil rakyat. Mahasiswa banget men. padahal tadi giliran lawannya bocah-bocah megang ukulele bilang gak lama deh ribut sama Gembel. Giliran lawannya abang-abang Dia diem. diem Cium kayak kerupuk kena air. Hai bang. Tapi mukanya panik lu. Panik mukanya dia tahu. Iya saya Kayaknya ini kita semua panik dah. Semua panik. Gue juga panik. Masalah kalau kita di bagasi ya. Masa iya. Iya. Kalaupun kita diapa-apain, kalau kita di bagasi. Tapi tetap aja main kita takut juga kan. Paham sih. Iya, Paham sorry. sih. Masalah berhenti bisnya. Dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali berhenti. Berkali-kali. Supir sama kenek ya biasa aja. Itu sih kita salah sih naik bis itu sih. iya Naik bis itu. Soalnya pas kita pergi nggak naik bis itu. iya Naik. Beda. Enggak, beda. Cuman di bis yang pas kita pergi, kita diri hampir 8 jam Masalah karena dari Bayoran sampai Kuningan tuh diri kita. iya diri karena itu penuh banget dan dipaksa terus gitu loh. Sampai ban bocor 2 kali. iya Iya. terus coba lu bayangin nih, kita diri dari kita kan di Bayoran lama nih ampe Kuningan ke terminal. Kuningan Dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Diri terus. Dan- Tidur diri. dan itu apa kondisi bisnya empet-empetan Penuh banget. banget. Karena STM mendeng-mendeng. Iya mendeng, gandul, parah banget anjir. Asli lu kalau duduk di situ bakal kinjek. Heeh. Dan pas lagi senggol-senggolan, badan gua kena stang sepeda. Sepeda Motor, masuk. sepeda. Sama Motor ada, pojokan sepeda ada. Cuma gua kenanya kena stang sepeda gua. Itu emang gila. Emang gila tuh bis. Gue di pinggir pintu. Ya lu tau lah ya bis yang Iya. paling ditakuti ke Kuningan. Itu zaman dulu kan kayak gitu. Iya, Itu zaman dulu. kita zaman juga sekarang bagus. 2014 ya kita ya. 15, 14 ya pokoknya segitulah. Nggak tahu ya kalau sekarang pelayanannya gimana. Itu bis yang kita naikin tuh yang pergi tuh, yang bis yang paling terkenal di Pantura, yang paling Iya. ganas gitu. Yang kocak Pas lagi pulang tuh beda. di tol tuh muter balik. Coba bayangin. Mundur. Siapa yang Iya, nggak belain? mundur di tol. Siapa yang belain? Ban pecah 2 kali. Air minum kita habis diambil kenek-keneknya. Iya. Gue cuci tangan sama orang. Nah gini kan. Ini kan cermayan udah lumayan nih gosipnya kan. Terus ya kita sengaja nih bawa air yasin waktu itu dibekelin. Iya. Air doa. Air doa lah pokoknya. Si Oscar kan sering ikut ngaji nih sama bapaknya. Udah air doa set, udah dengan keyakinan air doa ini akan menolong kita di sana. Kita akan selamat dengan air doa ini. Tapi kita Pas bannya bocor, Bocor. tiba-tiba ada yang cuci tangan pakai botol yang dikaretin. Kayak kenal botolnya kan. Pas dicek ya buat cuci tangan montir, Bos. itu 2 botol tuh udah habisin. Iya. Emang ada akhlak emang. Astaga. Tapi kita Karena tahu apa-apa. tapi kita nggak Tapi kan itu pakai botol orang, men. Enggak, tapi kita nih nggak percaya sama air kan, tapi kita tetap percaya sama Allah. Iya. Iya, kita bukan percaya air. Airnya. Emang lu percaya dia? Hah? Kita mah nggak percaya doanya, Doanya aja. Iya. bukan soal airnya. Enggak kan kita cuma kayak seakan-akan. kesel. Iya. Ya itu menurut Oscar. Heeh. Sial juga. Enggak itu bapaknya ngasih gitu, ya udah kita kan ya terima aja lah. Iya. Namanya Amanah. Tuh. orang tua ngasih kita terima aja lah, ya udah kita doa aja. Tuh, setuju. Yuk lanjut topik selanjutnya. Ih lu ada cerita nggak? Mau cerita nggak? Kayaknya cuma lu yang gak ada cerita nih. Mm-mm. Apa hidup lu kurang cerita? Gue suka bikin cerita kan. Apa tuh?
Apa sih cerita apa cerita di gunung? Iya. Lu mau nyimak? Serem apa nih? Lu nggak nyimak dari tadi? Enggak lah, Biasa ya. Ini ada nih simpel. cerita lucu berkesan. Yang paling berkesan tuh gue di gunung pernah kayak apa ya? Gue di jalur mimpi. Mimpi basah. Mimpi bukan mimpi basah, mimpi basah mah lu temen lu. Sandy. Kita bersama. Iya. Saudara lu kan? Saudara gue juga. Saudara lu. Iya lah, gue kan berdua di gunung saudara sama lu. Oh, dia kan ada Ya hubungan udah, darah. lanjut. Lu ada hubungan darah nggak? Ada sesama umat muslim. Itu bersaudara. Oke. Nah, diem kan lu langsung. Kamu yang mau nabati. Hei, nah berarti kalau mau endorse juga gak apa-apa. Ya, kocak lu. Kita nggak mau. Dia tuh gue dulu pernah yang kita open trip. Oscar duluan, Isan di belakang, gue tengah-tengah sendirian buat tenda doang. Tuh. Enggak apa-apa kan kita doang. Evaluasi. Ya, tapi kan gue di belakang yang pada egois tuh semua. Ya, kok gue terus nih aja makan. Gue di depan gak diajak. Udah ceritanya apaan? Ceritanya apaan? Jadi pas lamaan nih kalau udah itu Misan. di jalur gue tuh diem duduk gitu loh. Ngantuk lah tidur ya kan sambil mikir anjing nih kalau Oscar udah sampai, Oscar bantuin gue kali ya, balik lagi gitu bantuin gue. Mustahil. itu gue tidur, gue mimpi kayak gitu di jalur. Nah gue bangun kan, pas gue bangun gue berharap kayak oh ada Oscar nih ya kan langsung datang, enggak. Akhirnya gue belajar kayak anjing itu mah mimpi doang anjing gitu. Lu di gunung mah kalau buat capai puncak kalau mimpi doang mah gak bakal bisa, harus lu lakuin enggak. Ya udah pelan-pelan udah gue lakuin gitu aja sih gue mah. Hashtag pesan moral ceritanya. Iya lah, kalau gue pesan moral gue banyak pesan moralnya kalau gue. Itu kayak dibuat-buat ini dia. Iya garing. Itu Gak pengalaman natural dong. ya? Gak natural gitu kayak di Garing tambah kalau gitu ya. ke dia selalu garing anjir. Aneh banget. Pengen kelihatan keren. Iya, Kan sih lu? Kalau gue bener men. Lu emang pengen kelihatan keren banget apa? Udah Gitu gue tuh. sih ibaratnya kayak apa ya pesan moral. Jadi lu suka pencitraan? Iya dong. Pencitraan mah itu bukan anjing yang body. Hah? Oh jadi lu bilang beli semua itu pencitraan? Enggak asli. Citra pakai body. Lu bilang pencitraan? Citra pakai body ya bilang. Beda itu merek. Kalau pencitraan beda. Berarti lu Citranya. apa? Waduh, Itu lupain citraan, lah. body itu Kita pencitraan. nih udah 41 menit. Udah ayo lanjutin yang lain. Lu kalau salah minta maaf. Ya, ini ya, kira-kira ada lagi gak nih? Nggak ada sih gue kalau pengalaman yang Tiket langsung ya. Soalnya udah lumayan gak penting kalau Ibnu yang ngomong. Iya emang nggak mau ngomong banyak. Yang diomong itu selalu blunder. Enggak lah. No kan? Tuh kan mulai lagi. Lagi. Garing banget tuh. Kira-kira nih kan tadi kita udah ngomong safety, udah ngomong safety aja ya biar gampang. Suka-suka lu. Kita udah ngomong safety nih, terus udah ngomong pengalaman pertama kenapa kita naik gunung, dan terus kira-kira cobalah kira-kira untuk orang-orang yang baru pertama kali naik gunung nih, menurut kalian apa sih yang paling penting? Yang paling Ini bukan untuk mengajari, mengguru ya, sharing aja. Kebetulan kita duluan ya kan. Hah, lu udah duluan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bos. Nggak ada yang tahu sih kan. Iya. Kita juga duluan sih ya kan. Lu sama Sogi san. Sogi. Sogi. Pernah nih sama Sogi. Itu udah almarhum. Lu bener tahu kayaknya nu. Kocak lu. Padahal Oscar Parah lu. Padahal Oscar jemput ya. Dia diserang kocak. Yang denger juga tau kan. Ih, Isan apa sih Isan gitu dah. Coba maksudnya apa duluan? Karena kan lu Iya. yang lebih nih kayak. Kebetulan kita kan udah pernah naik lah ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang belum naik dan kayak pengen gitu, ya mungkin ya bisa dapat sesuatu lah, mungkin nggak banyak ya kan, dikit itu. Yang di pertama kali dipersiapkan tuh perlengkapannya, karena perlengkapan tuh yang paling hal yang mendasar gitu loh. Abis perlengkapan kita juga butuh pengetahuan ya. Kita harus cari-cari searching juga medan gunungnya seperti apa, cara-cara survive seperti apa, ya kan? Gitu-gitu. Medan sih? Apa? Kok Medan? Lu nggak nyimak? Kan bisa juga di Jawa Barat, Jawa Tengah. Bisa. Medannya juga bisa pertempuran. Medan pertempuran. Ya kita lihat aja. Ya biarkan audiens yang menilai lah. Mana yang Tapi kan nih, penting, mana kalau yang misalnya gimana. terusan ada orang mau naik gunung tapi nggak punya alat, gimana dong? Minjem lah. Nah, itu dia itu Minjem belum- sewa belum- apa aja? belum lu sampein. Gitu aja harus dibahas Dit. Emang apa sih? Hal kecil men, belajar deh hal kecil. Ya orang juga tahu kalau gue nggak punya gimana ya. Lu pasti tahu lah minjem, sewa. Lu apa-apa itu udah gampang lu. Jadi lanjutin. Yaudah yuk lanjut nih. Lanjut. Emang itu nggak penting. Jadi gitu. Kalau misalnya nggak ada minjem lah. Habis itu pengetahuan ya kan. Habis pengetahuan, lu juga harus nanya ke senior atau kayak kenalan lu yang udah pernah naik gunung itu.
kayak gimana sih di gunung itu gini-gini kan. Kalau Pengalaman orang. Nah, kalau bisa lebih baik mendampingi. Iya, lu ngajak orang yang udah pernah naik di gunung itu. Misalnya Isa Kalau bisa bayarin. Ya lu Iya, tahu diri lah. tahu diri lah. Dianterin masa ya. ini emang orang pabrik tuh begini nih. Hah? Orang pabrik tuh begini. Pamri gimana? Bayarin inilah itulah. Enggak. Enggak, maksudnya kan bercanda bohongnya bercanda. Ya, enggak. Kalau kita serius, Ibnu dimilih. Tapi itu bonus ya kan, bonus aja bonus. Ya, seenggaknya ya lu kan udah diantarin lah. Oke, terus lu juga kalau pengen naik sendiri, menurut gua nih, kalau misalnya belum di bawah 5 kali jangan coba naik sendiri lah, kecuali lu punya, maksudnya sendiri itu dalam kelompok ya, dalam kelompok itu kayak belum pernah naik atau di bawah 5 gunung, mending jangan lah, lu harus punya temen yang udah pernah naik gitu lah. Biar kenapa? Biar lu lebih aman gitu, lebih aware gitu, karena kalau orang yang udah sering naik lebih aware terhadap situasi sama kondisi sih. Wear tuh masih wear. Apa sih wear tuh man? Seriusan. Kita diamkan aja. Ini bener wear apa sih? Lebih tanggap. Oh ya udah. Lu tahu kan kualitasnya gimana sekarang? Iya, udah. Nih gue takutnya sebenarnya gue mencoba kalau misalnya yang denger tuh nggak tahu gitu loh. Nggak salah men. Enggak salah. Ya, cuman gimana? Lu tuh merendahkan orang mulu San, nggak boleh kayak gitu San. Soalnya gini dah, lu tuh orang nggak tahu dibilang tau lah gimana kualitasnya ya. Lu seakan-akan tuh lihat tinggi orang. Wear. Oh gitu. Tadinya gue gunanya lu jadi gitu. Oke, sip, konkret. Lanjut. Terus Biarkan audiens yang menilai. gue yakin kok aja kayak gimana. Nah, Oke, lanjut gimana si Oscar nih kayaknya. Oscar gimana? Sebagai penggita alam. Apaan lagi kira-kira? Pertama, kita harus punya duit, men. Pertama Iya. namanya salah. Kedua kalau misalnya dia beradab. Oke, Dia harus dengan Sip, Indonesia. konkret. Lanjut. Lanjut. Oke. Pertama kita harus Biarkan audiens yang menilai. Bubab. Klasikal gitu ya maksudnya. Yang noise aja masukin. Terus. Joget di tuan krep kan? Rambut Tuan Krep. Pertama kita harus punya duit dulu tuh. Itu paling pertama banget tuh kita harus punya duit ya kan. Terus juga kita pertama tuh harus Kalau nggak punya duit, nggak punya duit ya udah nggak usah naik gunung ya kan, di rumah aja. Kerja lah. Nah kan? Kerja. Lo kalau misalnya nganggur gimana? nggak punya duit nganggur, nggak punya duit di rumah aja lagi nggak punya duit. Ya elah. Lu nggak punya duit. Di rumah aja. Ya emang duit datang. Zakat datang malam ntar. Maksud gue kan dari langit. Punya duit kan mending di rumah aja gitu kan, nggak usah kemana-mana. Oh iya, bener. Benar. Sebenarnya ya cari duit lah ya. Saya nggak bawa duit, saya tahu diri sih ya. Tahu diri lah kalau punya jauh di rumah aja kan, ngapain Ya, udah. oke. Terus kita harus mempunyai data ya kan, data tempat kemana yang mau kita tuju ya kan. Entah misalkan salah satu gunung di Jawa Barat, ya kita cari data sebanyak mungkin kan tuh, entah dari medan jalurnya, berapa tempuh waktu menitnya ya kan. Medan Pos-posnya. Gimana deh Medan nih? Terus. Terus juga biaya transportasinya ya kan, terus juga kebutuhan apa aja yang harus kita butuhkan. Gunung itu ada air apa enggak, mata airnya kan. Itu pasti itu kan udah masuk ke baca Informasi ya kan. informasi kan. Ya itu sih, terus juga sama pengetahuan dasar lah minimal. Ya. entah dari cara nyiket tali sepatu, ya kan, bikin tenda gimana caranya, kan ada aja orang yang nggak bisa bikin tenda. Iya. juga orang yang nggak bisa tali sepatu. Siapa? Ya ada aja lah. Siapa? Ada pasti orang. Kalau sepatunya di slop gimana? Ini kita bicara naik gunung. Sepatu di selop. Emang nggak ada? Anda tidak mempertimbangkan Lu kalau safety pakai first. sepatu di slop nggak? Pasti kan di klub. Nah, kocak nggak masuk akal. Oke, sip, Kocak. sip. Apa lu? Oke. Bubab. Emang udah dasar. Tapi menarik nih soal air. Ada, iya bener tadi soal mata air. Kadang ada orang di gunung tuh pengennya tuh kayak mending gue mah enteng, ya kan? Jadi bawa air kayak ya udahlah, cuman sekian. Berharap ada yang jual lah, berharap sama mata air lah. Itu sih, ya kan ada beberapa orang kayak Ada gitu. beberapa. Ya cuman kita lebih bagusnya sih airnya kita lebihin lah ya. Karena kan kita nggak tahu apapun yang terjadi di sana gitu. Bener. Manajemen logistik, risiko sama perjalanan harus pas gitu. Pas. Semangat lah pokoknya. Dah Ibnu ada yang nambahin kan Ibnu? Kalau gua kalau ada orang mau naik gunung pertama kali ya, intinya tahu diri. Nah, Soalnya naik gunung tuh jalan. Kalau duduk nggak bisa, jadi harus tahu diri. Nggak bisa tahu duduk.
Udah ya mungkin. Ini sekian aja dari podcast kita kali ini kali ya. Iya, pokoknya. Enggak beneran gitu tuh harus tahu diri. Misalnya contoh, kalau lu punya ya namanya bener, lu harus tahu fisik lu kayak gimana. Itulah intinya, kayak lu atau pengetahuannya sama kayak lu pada bilang. Ya boleh tuh latihan fisik ya sebenarnya. Iyalah. Ya kalau dari gue sih sesimpel jangan sotoy, udah ada jalurnya, ada ketentuannya, ikutin aja semuanya. Dah. sotoy. Iya, sesimpel jangan sotoy. Ikutin prosedur lah SOP. Iya. Kalau udah ikutin prosedur, ikutin SOP, kemungkinan lu ngapa-ngapa tuh kecil banget. Kecil. banget. Ya, Insya Allah lah ya kan bisa. Yuk, bisa yuk. yuk bisa. Kapan kita ikutin sekarang? Sekarang lagi. Sekarang. Langsung nih OTW ya. Ke bulan. Enggak habis. Udah ke bulan dit, lu mau ke bulan dit. Siapa tahu dari Lastrom Mas. Yang ribet dah lu kan. Nggak boleh masih transisi PSBB. Iya. Tapi ke bulan nggak boleh emang pas PSBB. Boleh. Lu mau ke bulan? Hah? Mau ke bulan? Mau ke bulan? Kayak lagi ya. Pergi ke bulan. Yang mau nggak? Au, nam. Lu nggak tahu. Mana coba nyanyi, coba nyanyiin. Gua nggak tahu liriknya sih. Ya. Cuma tahu judulnya. Ini nih orang ngomong tanpa dasar. Kalau bulan Bisa ngomong. Bulan. Lu apa sekarang? Bulan. Lu dong. Bulan. Lu bulan. Bulan madu. Gitu doang. Gitu doang. gimana nih no? Apaan sih lu? Lu sekarang bulan apa? Bulan. Oh. Bulan bintang. Partai ya, partai. Ya udah. Yang ada itu gue belum tahu ke masjid anjing. Ya udah. Bulan apa? Lu masih ditanya lagi, gue udah mau udahan. Bulan. Bulan turun lagi di bawah payung hitam. Kenapa dibantuin ya? Mencari Paris. Lanjut dah ketok palu. Dah, yuk. Dah, Tutup dong hostnya. Udah. udah. Oh udah. Ya udah. Oh, jadi jangan lupa subscribe kalau mau, like bebas, dislike juga bodo amat, terserah. Head comment. Komen boleh, nggak apa-apa, ntar Ibnu Gue yang ngadepin head comment kalian. ngeles. Yang penting didengerin. Terus kalau bisa di share ya. Iya, Pak bisa nih mah, bisa ini. mah. Terus kalau mau head ya nggak apa-apa, tapi di share aja. Ya kalau mau komen aja nggak apa-apa, so. Iya. Apa lu komen Kan juga kita apa-apa. berbagi Penting kebaikan share bisa. aja. Iya. Berbagai kejahatan Tapi harus bisa, nggak bisa ini mah nih bener. Oi. No, abang-abangan no. Dengar nih kata senior Senior. nih. Hormat mahasiswa sama dia. Udah kan, udah tutup. Ya udah, sampai ketemu di podcast ngeles selanjutnya. Dadah. Wih. Terima kasih telah mendengarkan.